Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Cynthia Maharani dengan NIM 08020029 akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya, mata kuliah Strategi Sistem Informasi dengan judul Perencanaan Rancangan Strategi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi pada PT Sampurna Tbk. Oke. Latar belakang dari laporan tugas akhir saya ini, di mana kendala yang dihadapi oleh perusahaan pada masa sekarang ini adalah sistem informasi yang berjalan pada saat ini belum dapat menghubungkan antara divisi yang satu dengan divisi lainnya, sehingga menyebabkan informasi yang dihasilkan tidak dapat terintegrasi dengan baik dan sering terjadinya duplikasi data yang menyebabkan ketidakakuratan informasi. Hal ini dapat menghambat keputusan para eksekutifnya, terutama pada waktu merumuskan perencanaan yang berhubungan dengan perusahaan di masa yang akan datang. Penemuan strategi bisnis ini dilakukan dengan melalui analisis internal dan analisis eksternal perusahaan yang dilakukan dengan tools seperti analisis SWOT, analisis Five Force Model, lalu analisis value chain dan analisis CSV dan analisis BSC. Analisis terhadap sistem informasi yang ada saat ini dapat membantu untuk menentukan rencana sistem informasi dan teknologi informasi yang akan diusulkan. Hasil yang dicapai adalah perencanaan dan sistem perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang tepat bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Oke, berdasarkan latar belakang yang saya sudah sebutkan, yang mana rumusan masalah ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah cara menganalisa strategi bisnis melalui metode SWOT, Five Force Model, Value Chain, CSV, dan BSC yang baik pada sebuah usaha. Lalu yang kedua, apa saja analisa yang dibutuhkan dalam strategi bisnis dalam menentukan model strategi informasi dan teknologi informasi yang baik. Lalu yang ketiga, bagaimana menentukan strategi bisnis untuk merumuskan serta menyusun dokumen strategi sistem informasi yang baik. Lalu dan yang terakhir, mengapa diperlukan perencanaan strategi sistem informasi dalam melakukan strategi bisnis. Oke, ini merupakan gambar profil dan gambaran perusahaannya, yang dimana nama perusahaan ini yaitu PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dalam bidang industri rokok, tembakau, nikotin, tar, pemanas, tembakau yang didirikan pada tahun yang komersialnya itu sendiri pada 27 Maret 1913, lalu perusahaannya itu sendiri 19 Oktober 1963, yang mana pendirinya itu Lim Seng Tim. Alamat kantor pusatnya itu berada di daerah Surabaya ya. Dan website dari PT Sampurna itu www.sampurna.com. Okay. Visi dan misi dari PT Sampurna itu sendiri, visi perusahaan PT Sampurna menjadi perusahaan yang paling terkemuka di Indonesia. Lalu misi perusahaannya menjalin hubungan baik dengan para stakeholders utama yang berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. Oke, ini merupakan struktur organisasinya. Lalu strategi bisnis yang dijalankan oleh PT Sampurna itu ada 4 strategi yang sudah berjalan sampai sekarang. Yang pertama ada market driven strategy, yang kedua memberi customer value pada produknya, lalu blue ocean strategy, dan terakhir diversifikasi produk. Lalu faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi bisnis yaitu untuk menaikkan volume penjualan industri rokok ke depannya, salah satunya dengan mendiversifikasi produk dan merilis produk high-tech dengan harga terjangkau. Oke, lalu peran sistem informasi dan teknologi informasi itu sendiri yaitu di mana pada PT Sampurna ini menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri untuk melengkapi solusi ERP. Dan di mana bukti sudah modernnya sistem teknologi informasi di PT Sampurna dengan terlihatnya pada sistem rantai pasokan atau supply chain management. Di mana puluhan ribu petani tembakau di PT Sampurna semuanya sudah dikelola dengan bantuan teknologi informasi. Contohnya seperti sistem informasi yang berbasis barcode, yang dimana pada barcode itu tercatat nama petani, luas petaknya, lalu jenis tembakau dan varietas dan sebagainya. Ya, lalu di sini ada alur proses bisnis utama, di mana proses bisnis utamanya dari PT Sampurna itu sendiri
Yang pertama membuat dan mengembangkan produk rokok, yang kedua membuat dan mengembangkan produk berdasarkan tren penjualan tinggi, yang ketiga mendistribusikan rokok pada mitra yang sudah menjalin kerja, dan yang keempat membuat dan menciptakan produk dan uh, kualitas rasa yang berbeda, lalu proses bisnis pendukungnya, melakukan riset untuk menambah lahan untuk perkebunan tembakau, lalu ekspor produk ke luar negeri, lalu yang ketiga peningkatan program CSR untuk mengurangi perspektif negatif mengenai perusahaan rokok, dan yang terakhir menjadi sponsor event musik. Lalu setelah itu di sini ada gambaran proses bisnisnya, di mana terdapat proses bisnis utama, lalu ada proses bisnis pendukung, di mana didukung dengan teknologi dan pemasaran. Ya, lalu ada analisis dari SWOT, di mana di sini ada analisis dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama ada analisis dari strength itu sendiri, di mana pertama memiliki kualitas bahan baku yang bagus dan proses pengelolaan sangat terkontrol, lalu citra perusahaan yang baik karena kualitas yang diberikan serta pelayanan yang diberikan memberikan efek baik, lalu yang ketiga memberikan nilai kapital yang besar, lalu ada weakness-nya dengan kualitas yang diberikan PT Sampurna, harga yang ditawarkan mahal sedangkan kompetitor memberikan harga yang lebih rendah, lalu yang kedua membutuhkan modal yang besar untuk menjangkau pasarnya, dan yang ketiga beberapa produk seperti rokok kretek mie kurang diminati oleh pasar internasional. Lalu ada opportunity-nya, di mana adanya tren pasar untuk rokok lautar nikotin di Indonesia, lalu memiliki peluang untuk memasarkan produknya, lalu yang ketiga masuknya Philip Morris ke dalam mitra bisnis, dan yang terakhir analisis trade itu di mana banyaknya campaign rokok disebarluaskan, lalu ada regulasi perda mengenai rokok, dan yang ketiga tingginya pajak rokok sehingga masyarakat harus mengeluarkan uang lebih. Lalu setelah itu ada analisis dari pros, yang mana ada opportunities, threats, strengths, dan weakness-nya. Di sini bisa kita lihat. Setelah itu ada analisis FFM, ini mana ada 5 analisis, yaitu ada analisis trade of entry, lalu bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, lalu trade of substitute product, dan terakhir rivalry among exciting competitors. Yang pertama di sini ada analisis dari trade of entry, di mana PT Sampurna ini memiliki brand identity yang sangat kuat. Brand identity yang dimiliki Sampurna akan memperkuat posisi Sampurna apabila ada pendatang yang baru, sehingga customer akan memilih barang yang terkenal dibanding belum terkenal. Lalu bargaining supplier-nya, ini mana apabila cost input naik akan menaikkan harga jual dari produk PT Sampurna itu sendiri. Lalu ada bargaining of buyer, yang dimana contohnya seperti penjualan rokok, yang dimana misalnya ada Jisamsus dengan Sejati dan 2 rokok dari SKT. Berdasarkan cita rasa, Jisamsus memiliki kualitas lebih baik dibandingkan Sejati, tapi dari segi harga Sejati lebih unggul dan tidak dieceran, maka kemungkinan penjualan rokok dari Jisamsus akan menurun. Lalu ada trade of substitute product, yang mana pengguna akan mengganti produk seperti produk rokok dengan jenis yang sama. Misalnya konsumen ingin membeli rokok Amel tanpa bisa stok, ada kemungkinan konsumen akan membeli produk yang masih dalam satu jenis dengan rokok Amel. Lalu ada yang terakhir itu ada rivalry among exciting competitors, yang dimana harga produk dari produk sama tersebut termasuk perhatian tinggi para pesaing. Lalu di sini ada analisis base-nya, di mana ada analisis dari financial perspektif, lalu customer perspektif, lalu ada internal business perspektif, dan learning and growth perspektif. Lalu berdasarkan analisis base yang telah disebutkan dan telah saya paparkan, yang dimana solusi SLTI-nya untuk melengkapi analisis base-nya yang pertama yaitu Microvisio, ini mana berfungsi sebagai tools untuk mendesain sebuah alur data dan alur aplikasi. Lalu ada social media seperti Google ADS, seperti Google, Facebook, dan Instagram, yang mana untuk mempromosikan aplikasi pada setiap website yang terdaftar pada search engine. Lalu ada Odoo yang berfungsi sebagai
CRM, akuntansi, manajemen inventoris, dan manajemen gudang. Lalu ada LinkedIn yang dimana menghubungkan dan memperkuat hubungan profesional. Lalu di sini ada deskripsi sistem informasi dan teknologi informasi yang dimana ada aplikasi dari pengolah kata itu sendiri, ada seperti Microsoft Word dan Google Docs, lalu ada aplikasi pengolah citra seperti MATLAB, Premat, dan Skylab, lalu ada aplikasi pengedit video seperti ada Premiere Pro, lalu Windows Movie Maker, lalu Lumia Vision, dan aplikasi spreadsheet seperti Open Office Calc, Spreadsheet, Microsoft Excel, dan Genome, dan aplikasi Customer Relation Management seperti Salesforce, Saga, Sugar, CRM, lalu lalu ada aplikasi dari Supply Chain Management, ada Odoo, lalu aplikasi MRP ada Odoo, lalu Financial Management Systemnya ada aplikasi dari Mercari, lalu ada Human Research Management Systemnya ada aplikasi dari LinkedIn, lalu inventory-nya itu sendiri ada dari Odoo juga. Oke, ini application portfolio yang akan datang, yang mana ada terbagi empat berikut. Yang pertama ada key operationalnya, di mana di sini aplikasi Odoo dan Amazon Web Service itu sebagai salah satu bagian dari key operationalnya. Lalu ada supportnya yaitu website Sampurna itu sendiri, high potentialnya yaitu social media dari PT Sampurna itu sendiri. Selain websitenya ada Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube-nya. Dan yang terakhir ada strategi yang dimana aplikasi seperti Grab, Gojek, dan JNT-nya. Oke, lalu ada strategi pengembangan sistem informasinya yang dimana di sini ada website dari PT Sampurna itu sendiri, ini dikembangkan sendiri, lalu ada strategi pengadaan infrastruktur teknologi informasinya yaitu PC atau komputer yang dibeli sendiri tanpa dimodifikasi. Lalu di sini ada strategi pengembangan manajemen sistem informasi dan teknologi informasinya, di mana penambahan jumlah tenaga TI-nya sebanyak 12 orang dengan rincian project manager 1, sistem analis 2 orang, database analis 2 orang, network engineer 2 orang, lalu programmer 3 orang, lalu tester 1 orang, dan technical writer itu 1 orang. Lalu di sini ada strategi pengembangan kebijakan prosedur sistem informasi dan teknologi informasinya. Lalu berdasarkan yang telah saya paparkan tadi dan analisis yang telah saya analisis, di mana kesimpulannya, yang pertama aplikasi sistem informasi eksekutif yang ada pada PT Sampurna mempermudah dan mempercepat pencarian informasi tentang persediaan barang, penjualan, marketing, dan salesnya. Lalu aplikasi sistem informasi eksekutif yang ada pada PT Sampurna mempermudah dan mempercepat pembuat laporan. Lalu yang ketiga, mendukung kinerja pada PT Sampurna dan memberikan fasilitas aplikasi yang lengkap. Lalu yang keempat, PT Sampurna menjadikan market sebagai orientasi untuk membuat strategi. Harus diyakini bahwa customer merupakan raja, sudah sepatutnya raja yang harus dipenuhi keinginannya. Dan terakhir, dengan manajemen yang tepat, PT Sampurna menjadi perusahaan manufaktur sigaret yang sukses. Saran yang saya berikan di mana satu, teknologi informasi membuat top manajemen mengambil keputusan dengan cepat dan tepat karena data perusahaan dapat diakses setiap waktu. Lalu yang kedua, teknologi informasi dibutuhkan dalam seluruh proses bisnis tanpa terkecuali. Lalu yang ketiga, peningkatan efektivitas dan efisien perusahaan dapat dilakukan dengan pemberdayaan teknologi informasi dengan hasil yang signifikan. Lalu yang terakhir, peningkatan sumber daya manusia yang telah direncanakan supaya dapat bersaing dalam perusahaan sigaret lainnya. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.